Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 5, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 1. Anak-anakku semuanya, coba buka buku tema 3F-nya di halaman yang ke-43. Berdasarkan sifatnya, energi tidak dapat dimusnahkan. Keberadaan energi tidak akan hilang. Bila suatu energi tidak lagi dapat kita rasakan, bukan berarti energi itu telah hilang. Energi tersebut sebenarnya telah berubah menjadi energi yang lain. Coba kamu perhatikan, ada dua buah gambar di bawah ini, yaitu kedua gambar itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Chika. Pada kedua gambar terjadi perubahan energi. Perubahan energi apakah yang ditujukan oleh gambar tersebut? Kira-kira di situ anak-anak ada yang tahu apa tidak? Dari kegiatan Chika ini ada perubahan energi yang terjadi. Pertama, Chika sedang memakan nasi. Lalu kemudian kegiatan berikutnya Chika menari. Artinya bahwa di situ adalah sebuah perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Anak-anak, selain daripada perubahan energi dari kimia menjadi gerak seperti yang terjadi pada Chika tadi itu, maka masih ada beberapa macam perubahan lainnya. Seperti masih di halaman 43 itu, perubahan energi kimia. Kita telah memahami bahwa energi dapat berubah bentuk. Perubahan energi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah perubahan energi pada makanan yang merupakan sumber energi kimia dalam tubuh kita. Makanan yang akan kita makan diolah di dalam tubuh menjadi sari makanan. Sari-sari makanan berubah menjadi energi panas. Kemudian, energi panas tubuh diubah menjadi energi gerak bagi tubuh. Dengan energi gerak inilah tubuh kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Artinya, apapun yang telah kita makan itu adalah sumber energi dari makanan, namanya energi kimia. Kemudian setelah diolah di dalam pencernaan kita, maka kita bisa memiliki tenaga, kita bisa bergerak. Artinya adalah sebuah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Adapun selanjutnya, selain daripada peristiwa di atas yang terjadi pada Chika tadi itu, contoh lain perubahan energi kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas adalah bahan bakar, misalnya LPG dan minyak tanah pada kompor yang merupakan sumber energi kimia. Jika kompor dinyalakan, maka timbullah panas. Dengan energi panas itu, kita bisa memasak nasi. Lalu yang berikutnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah sebagai alat transportasi seperti kereta uap, mobil, dan motor. Kereta uap berbahan bakar batu bara dan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin ataupun solar. Batu bara, bensin, atau solar merupakan sumber energi kimia. Jika bahan bakar tersebut terbakar, dapat menggerakkan alat transportasi. Dan selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi listrik.
Contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik adalah batu baterai yang merupakan sumber energi kimia. Baterai mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan listrik. Baterai dapat digunakan hingga listrik yang dapat dihasilkan menjadi habis. Baterai berguna agar alat-alat seperti senter, radio, arloji, dan mainan dapat berfungsi. Dan selanjutnya anak-anakku, ada juga perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi cahaya adalah pada saat menyalakan lilin atau lampu minyak. Saat menyalakan lilin akan muncul cahaya api sebagai hasil dari pembakaran. Demikian pula dengan lampu minyak. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada batu baterai, ada bis, ada lilin, dan ada kompor minyak tanah. Itu kompor pada zaman dahulu itu ya. Dan sekarang coba kamu pasangkan, cari kira-kira dari baterai bisa berubah menjadi apa? Perubahan energi apa menjadi apa? Ya, pertama, batu baterai itu bisa berubah menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Lalu kemudian bus, di situ ada bis ya. Bis berarti sumber energinya itu adalah dari energi kimia sehingga bisa menggerakkan bis. Jadi energi kimia menjadi energi gerak. Dan yang ketiga ada lilin. Lilin ini adalah cahaya, menghasilkan cahaya, tetapi bahan-bahannya itu adalah berasalkan dari kimia. Artinya energi kimia berubah menjadi energi cahaya atau kimia ke cahaya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kompor minyak tanah. Kompor yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Dan ini berarti bahan-bahan bakarnya itu terbuat dari kimia. Maka dapat dinyatakan kimia menjadi panas atau energi kimia menjadi energi panas. Dan sekarang anak-anakku semuanya, coba kamu perhatikan, selain daripada berkenaan dengan perubahan energi, kamu lihat yang di halaman 46. Pada saat suhu lingkungan terasa dingin, kita mempunyai kebiasaan biasanya menggosok-gosokkan telapak tangan. Dengan menggosok-gosokkan kedua tangan, maka kita akan merasa lebih hangat. Gesekan yang terjadi antara kulit akan meningkatkan suhu tubuh. Gesekan antara dua benda dapat menimbulkan panas. Sejak zaman dahulu, manusia menggesek-gesek dua buah batu ataupun juga kayu kering untuk menghasilkan api. Gesekan ini merupakan contoh perubahan energi gerak menjadi energi panas. Berarti anak-anak, dari sejak zaman dahulu itu sudah ada terjadinya perubahan energi dari gerak menjadi panas, dari kimia menjadi gerak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan berkenaan dengan perubahan energi. Energi kimia pada makanan membuat kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah menari. Gerakan menari bukan gerakan biasa, tetapi merupakan gerakan yang teratur sesuai dengan irama tertentu. Terdapat dua jenis gerakan dalam menari, yaitu gerakan lemah dan juga gerakan kuat.
Contoh tarian yang gerakannya lemah gemulai adalah tari lilin, berasal dari Sumatera Barat. Dan juga selain itu ada juga tarian yang gerakannya kuat dan lincah. Contohnya adalah tari saman dari Aceh, seperti gambar yang sudah ada di gambar berikut ini. Nah, anak-anak, berkenaan dengan tari-tarian, maka pelajaran SBDP kita kali ini tentang tari potong bebek angsa. Perhatikan, ada beberapa gerakan-gerakan seperti pertama, di dalam syair potong bebek angsa masak di kuali, gerakannya kaki jalan di tempat dengan kaki sedikit ditekuk, dengan tangan kiri di pinggang, tangan kanan membentuk sudut seperti angsa, gerakan tangan dilakukan maju mundur. Lalu kemudian syair yang kedua, Nona minta dansa, dansa 4 kali. Gerakannya kedua tangan di pinggang, kaki kiri dan kaki kanan diayun ke depan bergantian, gerakan agak melompat. Adapun selanjutnya, di syair selanjutnya adalah sorong ke kanan, maka gerakannya itu kedua kaki diam di tempat, kedua tangan di pinggang dan di badan diayunkan ke kanan. Adapun selanjutnya, syair berikutnya adalah sorong ke kiri, maka gerakan yaitu kedua kaki diam di tempat, kedua tangan di pinggang dan badan diayunkan ke kiri. Selanjutnya yang terakhir adalah syairnya la 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 la. Kalau salah harap dimaklum ya, Bapak tidak tahu nyanyi ini. Nah, baik. Gerakannya adalah berlari dengan tangan mengepal. Pada akhir lagu gerakan tepuk tangan. Itu adalah berkenaan dengan tari-tarian yang juga masih berkaitan erat dengan perubahan energi tadi itu, yaitu dari energi kimia menjadi energi gerak. Lalu anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, yaitu di halaman 52. Tentang energi listrik di dalam kehidupan. Kira-kira anak-anak, butuh tidak kita dengan energi listrik? Tentu jawabannya butuh. Karena nonton TV, kipas angin, ngecas HP, dan lain sebagainya itu membutuhkan energi listrik. Sekarang coba kita perhatikan bahwa ada juga beberapa macam bentuk perubahan dari energi listrik. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Di antaranya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat kita amati pada beberapa alat rumah tangga, seperti setrika listrik, kompor listrik, teko listrik, dan penanak nasi atau rice cooker. Di dalam alat-alat tersebut terdapat elemen pemanas. Ketika dialiri arus listrik, elemen pemanas menjadi panas. Selanjutnya, ada juga perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita lihat pada lampu. Saat ini ada 2 jenis lampu yang banyak digunakan, yaitu lampu pijar dan lampu neon, ataupun bisa jadi lampu tabung. Saat saklar dinyalakan, arus listrik mengalir dan membuat lampu menyala. Selain lampu, perubahan energi listrik menjadi cahaya juga terjadi pada layar televisi dan layar komputer, ataupun masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya,
ada juga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak dapat kita lihat pada beberapa alat, yaitu seperti kipas angin, mixer, bor listrik, gergaji listrik, dan mesin jahit listrik. Bagaimana alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Alat-alat tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan bantuan motor listrik, sehingga poros atau AS pada alat-alat tersebut bisa bergerak, sehingga bisa bermanfaat untuk kita para manusia. Dan selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada beberapa alat, misalnya bel listrik, sirene, radio, dan juga termasuk televisi. Ketika dialiri arus listrik, maka alat-alat itu akan mengeluarkan bunyi ataupun suara. Seandainya televisi ketika dinyalakan tidak ada suaranya, tentu kita tidak akan bisa memahami apa yang sedang kita tonton. Dan berikutnya anak-anak, di situ di halaman 53 itu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi bunyi contohnya adalah seperti gambar tersebut terjadi saat seseorang sedang memainkan alat musik. Seorang pemain drum menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum, atau pemain gitar menggerakkan jari-jarinya untuk memetik senar gitar agar mengeluarkan bunyi ataupun suara. Dan selanjutnya, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga surya, cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut panel surya. Kemudian yang terakhir itu adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah pada pembangkit listrik, tenaga air dan tenaga angin. Aliran air dan angin akan memutar turbin. Berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar sehingga dihasilkan listrik dan bisa dialirkan ke orang-orang yang membutuhkan listrik. Dan selanjutnya anak-anakku, coba kamu lihat yang di halaman 55 berkenaan dengan energi. Sumber energi merupakan karunia Tuhan untuk kita manfaatkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan tersebut. Salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan adalah dengan menjaga kelestarian energi dan juga memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya, atau bisa dikatakan kita mesti menjaga kesehatan kita dengan baik. Tahukah kamu jika di sekitar kita banyak orang yang menggunakan energi untuk hal-hal baik? Mereka bekerja untuk kepentingan orang banyak. Contoh orang yang menggunakan energinya untuk kepentingan banyak orang adalah salah satunya petani. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika petani tidak bekerja. Tentu tidak akan ada makanan untuk kita makan karena makanan umumnya berasal dari hasil pertanian. Tanpa disadari, setiap hari kita dapat beraktivitas dari hasil jerih payah para petani. Artinya anak-anakku, kita tidak boleh meremehkan seorang petani karena dari situlah kita bisa menikmati hasil beras yang dapat kita beli, yang dapat kita makan sampai saat ini. Dan selanjutnya, masih banyak lagi orang yang menggunakan energinya untuk kepentingan banyak orang.
Salah satu contoh di antaranya adalah mereka yang bekerja di pusat pembangkit listrik, serta orang yang bekerja di pertambangan minyak bumi dan batu bara. Di antara mereka, bahkan ada yang harus bekerja pada malam hari saat orang lain sedang tidur. Kita harus menghargai jasa orang-orang yang telah menggunakan energinya untuk kepentingan banyak orang, termasuk memenuhi kebutuhan kita. Menghargai jasa dan karya orang lain adalah sikap yang terpuji. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, nanaku, bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh mengejek apapun profesi orang itu. Apalagi tadi seorang petani, bahwa mereka itulah yang membuat kita bisa nikmati banyak makanan, dan begitu juga para petugas PLN ataupun yang lainnya, karena mereka lah kita bisa menikmati pencahayaan lampu seperti sekarang ini. Dan saling menghargai itu adalah sesuai dengan Pancasila, sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak, dan tugas kamu yaitu di halaman 49. Kamu kerjakan dengan semangat ya. Makasih.